selamat pagi buat kita semua. Apa kabar? Saya percaya bahwa saudara hari ini diberikan anugerah dan kemurahan untuk menjalani hari-hari ke depan. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah kemurahan yang Kau berikan kepada kami di hari-hari sebelumnya dan hari-hari ini. Kami yakin dan percaya ada firman yang menguatkan dan membangun iman kami, sehingga apa yang kami terima ini merupakan satu dasar di dalam kekuatan kami untuk menjalani hari-hari ini. Terima kasih Bapa, segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang tanda-tanda mujizat yang dikerjakan Tuhan di dalam perkawinan di Kana. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Maka kata Yesus kepadanya, "Maukah apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita melihat apa yang Yesus lakukan di perkawinan di Kana, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Apa artinya saudara? Artinya adalah Tuhan sedang mengerjakan sebuah perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita berbicara tentang air, itu air yang memiliki sifat hambar, air yang memiliki sifat di mana tidak ada rasanya saudara, tapi dia ubah menjadi anggur yang memiliki rasa, yang memiliki warna, dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita secara supranatural terjadi. Hari ini mujizat yang terbesar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah mujizat di mana kita mengalami perubahan di dalam hidup ini. Kalau kita berbicara dari analogi saudara, nah kita melihat bagaimana perkara mujizat itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau saudara mau menerjemahkan dengan mujizat dari kacamata yang lain, itu silahkan saudara. Tapi hari ini yang saya dapatkan, dia berbicara tentang perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tapi hari ini yang paling penting, poin yang saya mau bagikan adalah proses bagaimana mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu kita melihat di dalam perkawinan Kana, kita melihat, perhatikan di ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ayat yang ketiga, kita menemukan ada masalah di situ, di mana ketika mereka mau mengadakan pernikahan atau perkawinan tersebut, saudara, dia tidak menemukan anggur yang mencukupi kebutuhan orang-orang yang hadir di situ. Nah, perhatikan baik-baik saudara, selalu mujizat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan itu menemukan masalah di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah mujizat terjadi ketika Tuhan menemukan masalah. Jadi ketika saudara punya masalah apapun itu di dalam kehidupan saudara, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan dan sebagainya, saudara jangan melihat dari kacamata negatif, tapi lihat dari kacamata positif, saudara. Kacamata positifnya adalah
Saudara harus melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan mujizat di tengah-tengah masalah saudara. Poin yang kedua, kita berbicara tentang ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Nah, ini berbicara tentang kairos, waktunya Tuhan. Jadi ketika kita mau melihat dan menemukan mujizat di dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa kita berjalan di dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kecenderungan kita memaksa Tuhan untuk mengikuti waktu kita. Kecenderungan kita selalu memaksakan kita untuk berjalan dengan waktunya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, waktu saudara dengan waktunya Tuhan itu berbeda, saudara. Poin yang ketiga, saudara, dikatakan di situ kita bisa melihat di ayat 7. Ya, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya, nah kita bisa melihat selalu mujizat berjalan di dalam pemberian, saudara. Tidak ada mujizat berjalan di dalam meminta sesuatu dari apa yang orang punya, apa yang Tuhan punya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa mujizat itu berjalan di dalam pemberian. Masih ingat saudara ketika terjadi kelaparan kurang lebih sekitar 5.000 orang, Yesus berkata, berapa yang ada padamu? Murid-murid berkata, cuma 5 roti 2 ikan. Ya, 5 roti 2 ikan ini tidak bisa mencukupi kebutuhan kurang lebih 5.000 orang yang mengalami kelaparan pada waktu itu. Tapi ketika Yesus mengambil 5 roti 2 ikan ini dan mengucap syukur kepada Tuhan, ya, yang terjadi adalah kita bisa melihat mujizat terjadi di situ. Nah, hari ini Yesus tidak meminta anggur untuk mengisi, tapi dia minta air. Ya, sesuatu yang kalau kita lihat tidak ada yang menjadi kebutuhan di dalam pernikahan itu, tapi luar biasanya ketika Yesus meminta dari apa yang ada di situ, akhirnya mujizat itu terjadi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan selalu meminta kepada kita bukan apa yang kita tidak punya, tapi apa yang kita punya. Ya, apapun yang kita miliki, ya, kita memberi dari kekurangan kita memberi dari apa yang kita punya. Pada waktu kita melakukan itu, saudara, maka mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, mujizat berjalan di dalam pemberian saudara kepada Tuhan. Dan poin yang keempat adalah kita bisa melihat di situ, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ketika air itu diubah menjadi anggur dan dibawa kepada pemimpin pesta, kenapa nggak langsung dibagikan kepada pengunjung pesta secara menyeluruh di situ? Karena di sini Tuhan mengajar saya, Tuhan ajari saya bagaimana mujizat itu terjadi juga ketika kita belajar untuk memberkati para pemimpin kita, untuk menghormati para pemimpin kita. Nah, kita bisa melihat ada 4 poin yang kita pelajari hari ini, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat di perkawinan Kana. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita ketika Tuhan menemukan masalah dalam kehidupan kita, ketika kita sabar untuk berjalan dalam kairosnya Tuhan. Poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, belajar memberi dari kekurangan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memberkati para pemimpin kita, menghormati para pemimpin kita. Maka mujizat terbesar yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita adalah dia ubah itu air jadi anggur. Ya, artinya adalah dia ubah hidup saudara dari kehidupan yang tidak ada rasanya menjadi ada rasanya. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada saudara di Jumat pagi ini, dan saya percaya apa yang saya bagikan ini adalah benih yang akan tumbuh di dalam kehidupan kita masing-masing, dan benih ini akan membawa kita untuk mengalami perubahan, pengenalan akan Tuhan, dan berkat yang kita terima, sehingga kita juga bisa menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan percayakan kita, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami percaya bahwa apa yang kami terima adalah kebenaran yang memerdekakan dan membangun iman kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.